biografi daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tadi kita sebutkan cerita beliau, insyaallah dapat berkah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau ada yang mengatakan Atiq, ada yang mengatakan Utsman, khilaf ulama. Jadi namanya bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Karena beliau selalu percaya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah, kata Nabi, ini Nabi mengatakan, kata Nabi, tidaklah aku mengajak seseorang untuk masuk ke agama Islam illa kanat indahu kabwah, kecuali, kata Nabi, ada maju mundurnya, kata Nabi. Setiap aku ngajak orang masuk Islam, Muslim nanti dia, cuman pertama kali agak maju mundur, mikir dulu setahun, mikir dulu setengah tahun, nunggu ada kejadian ini dulu baru masuk Islam. Illa Abu Bakar As-Siddiq, kecuali Abu Bakar, kata Nabi. Nabi pertama kali diutus oleh Allah turun ke rumah, Siti Khadijah masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, karena Siti Khadijah dan Sayyidina Ali kan di rumah, begitu. Sayyidina Abu Bakar di luar. Pertama kali orang luar yang masuk Islam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi nyampaikan, wahai Abu Bakar, ini Rasulullah. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tak panjang lebar, tak pakai apa buktinya wahai Muhammad. Benar tak Muhammad? Benar apa itu malaikat? Jangan-jangan setan. Muhammad mimpi, tak kata omongan itu. Ketika Nabi mengatakan aku Rasulullah, langsung amantu wa aslamtu. Aku masuk Islam, langsung kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau itu lahir sebelum setelah tahun gajah 2 tahun 6 bulan. Berarti beliau lebih muda dari Nabi 2 tahun 6 bulan. Nabi kan lahir di tahun gajah. Nabi lahir di tahun gajah. Sayyidina Abu Bakar setelah 2 tahun setengah setelah tahun gajah itu beliau lahir. Artinya lebih lebih muda 2 tahun setengah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan beliau ini orang yang putih, nahif, kurus, khafif, badannya kecil. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini bukan seperti Sayyidina Umar yang gagah, bukan. Sayyidina Abu Bakar kecil badannya. Ummuhu, ibu beliau, Ummul Khair Salma, namanya Salma bintu Abdul Uzza. Aslamat qabla hijrah. Ibu beliau masuk Islam sebelum hijrah. Ibu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayah beliau yang bernama Abdullah, kalau istilah nama ayahnya Abdullah, Abu Quhafah Abdullah, itu masuk Islam juga. Jadi tidak ada sahabat ayahnya muslim, ibunya muslim, anaknya muslim semua, istrinya muslim seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi keluarganya itu memang galau-galaunya muslim, dan keluarganya mempunyai peran semua terhadap dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana muhabbaban inda qaumih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini diriwayatkan beliau ini sangat dicintai di kaumnya karena beliau banyak uangnya, tajir, karim, dan dermawan. Pasti dicintai sama uang. Lam yakun yashrabul khamr, tidak pernah mabuk di zaman jahiliyah dan tidak pernah menyembah berhala. Maka dari itu ketika masuk langsung ajaran Nabi, dakwah Nabi, langsung amantu, masuk Islam. Tidak pernah mabuk, tidak pernah nyembah berhala. Beliau ini kawan Nabi dari kecil. Jadi memang sahib Nabi bukan pas Nabi jadi Nabi, tapi dari kecil beliau ini sudah bareng kawan sama Nabi Muhammad sallallahu. Pastilah kawan Nabi orang pilihan juga. Walaupun Nabi belum jadi Nabi, pasti kawan Nabi dipilih sama Allah, bukan sembarangan orang. Jadi wajar Sayyidina Abu Bakar jadi kawan Nabi, kan? Tidak pernah mabuk zaman jahiliyah, tidak pernah nyembah berhala. Persis seperti Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq luar biasa. Dinamakan As-Siddiq beliau. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah mengatakan, aku tidak pernah diberi manfaat atau aku tidak pernah merasakan manfaat harta seseorang melebihi hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hartanya Sayyidina Abu Bakar itu dihabiskan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua untuk Nabi. Nabi butuh apa? Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Peperangan Tabuk, Nabi mengumpulkan dana, gali dana. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bawa dana. Bawa dana, kata Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Allah wa rasuluh. Yang aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa tadi. Dan ini bukan sembarangan orang bisa mengamalkannya.
Karena ada juga sahabat yang lain ketika mau bersedekah, infak ke Nabi, semua hartanya dilarang sama Nabi. Jangan, setengah B kata Nabi. Setengahnya untuk kau dan keluargamu. Karena Nabi tahu lain, mungkin hati dia mantap sahabat ini, cuman bininya belum tentu. Anaknya belum tentu. Agak ribut, agak ngerutuk, itu. Agak dah ikhlas akhirnya. Tapi kalau Abu Bakar, Nabi tahu istrinya luar biasa sama Nabi, putri-putrinya juga begitu, putranya juga begitu luar biasa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra beliau ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Abdurrahman, ada yang bernama Muhammad. Yang Abdurrahman ini masuk Islamnya nanti, tak galak melok abahnya dia, kamu kali. Sehingga di peperangan Badar itu Abdurrahman di pasukan musyrik. Di peperangan Badar, Abdurrahman putra Abu Bakar Siddiq belum masuk Islam, masih di pasukan musyrikin. Akhirnya ketika dia sudah masuk Islam, Abdurrahman ini ngomong ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Bah, dulu pas perang Badar, aku ini nyingok abah," katanya. "Aku melihat kamu wahai ayahku. Cuman aku pura-pura tidak melihat, berlari. Takut aku menghunuskan pedangku kepadamu wahai abah." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Nak, coba aku yang melihatmu, aku akan penggal kepalamu." Coba aku yang melihatmu, aku akan penggal kepalamu. Menunjukkan tidak ada toleransi, tidak ada cinta kepada orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jangan kejam, anak lagi begitu. Kalau aku nyingok kau di Badar, kau berlari, takut nyakiti aku. Kalau aku kejar kau, ku bunuh. Karena tidak nuruti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jadi cinta hati mereka itu memang udah kosong dari keluarga, dari harta. Isinya cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran, zaman mereka itu zaman yang sangat jaya sekali. Orang kafir, Romawi, Persia takut galau. Kenapa? Kosong hatinya dari dunia, kosong hatinya dari jabatan, dari pujian. Hati kali itu isinya cuma Allah dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keutamaan beliau banyak sekali, termasuk keutamaan beliau khalifah pertama setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat hatta Sayyidina Ali pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Sepakat sahabat, ijma'us sahabah, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu Sayyidina Abu Bakar belum sempat ngurusi masalah khilafah. Cuman orang Ansor Madinah sudah bikin rapat ingin mengangkat istilahnya pemimpin. Terdengarlah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar, didatangi. Kenapa? Kita lagi ngada rapat untuk yang ganti ke posisi pemimpin. Kata Sayyidina Abu Bakar, pemimpin itu di Jazirah Arab pada saat itu, kata Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa kecuali dari Quraisy. Yang namun, jadi kenapa? Rahasia, alasan kenapa khilafah, khalifah itu semuanya Quraisy. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, setelahnya Sayyidina Hasan, setelahnya Muawiyah, semua itu Quraisy itu. Kenapa? Karena terus Abbasiyah, Quraisy juga. Karena memang di Jazirah Arab mereka tidak akan tunduk kecuali pada orang Quraisy. Kalau yang megang komando Quraisy, baru mereka tunduk. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, jangan kalian wahai Ansor, kalian orang yang mulia, kalian penolong Nabi, sebutkan di Al-Quran. Cuman kalau nak mimpin, bukan kalian, harus dari Quraisy. Sayyidina Abu Bakar maksud dirinya yang pantas dah. Beliau mengangkat tangan Sayyidina Umar dan tangan Sayyidina Abu Ubaidah. Nah, pilihlah antara dua ini, kata Sayyidina Abu Bakar. Pilihlah Umar atau Abu Ubaidah. Ini duo dari Quraisy yang paling afdal, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, aku mending mati kalau jadi pemimpin, kau yang ada di bawahnya, wahai Abu Bakar. Dah galak, kata Sayyidina Umar. Aku mendingan mati, penggalak kepalaku, dah galak jadi pemimpin. Kalau ada di bawah aku, kau wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, siapa yang mampu untuk jadi pemimpin sedangkan di bawah mereka ada Abu Bakar As-Siddiq? Kata Sayyidina Umar, wahai ma'syar Ansar, wahai orang-orang Ansar wal Muhajirin, kalian ingat tak pas Nabi sakit, siapa yang Nabi suruh ganti jadi imam? Abu Bakar. Pernah suatu hari Sayyidina Umar yang maju jadi imam karena Sayyidina Abu Bakar telat. Waktu itu beliau lagi di rumah yang satunya, jadi telat ke Masjid Nabawi. Akhirnya Sayyidina Umar yang maju. Takbir Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Takbir jadi terdengar sama Nabi. Kan Nabi rumahnya samping masjid,
samping mimbar itulah rumah Nabi, mihrab. Terdengar takbir Umar, aku kan nyuruh Abu Bakar. La, bukan Umar. Ya ballahu dzalik, bukan ini yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika Sayyidina, padahal ini kan ganti ke sholat cuman karena ini isyarah dari Nabi. Setelah aku yang memimpin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata Sayyidina Umar, Nabi sholat masalah agama, menghadap Allah, lebih penting dari dunia. Nabi suruh Abu Bakar. Berarti kalau masalah dunia, pasti siapa yang dipilih sama Nabi? Sepakat akhirnya pasti milih Abu Bakar. Akhirnya beliau dibaiat. Dibaiat setelah dipaksa. Beliau dibaiat oleh sahabat. Jadilah beliau khalifah pertama. Khalifah pertama yang menggantikan posisi Nabi besar Muhammad SAW. Di zaman beliau banyak kejadian. Beliau memerangi orang yang tidak mau zakat. Ada orang yang tidak ada zakat. Nabi meninggal dengan zakat, diperangi sama Sayyidina. Tapi tidak mau zakat ini bukan karena pelit. Kalau yang sekarang tidak keluar ke zakat diperangi, banyak perang kita gitu. Bukan karena pelit, tapi karena mereka tidak meyakini kewajiban zakat. Akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar diperangi. Kenapa? Karena zakat ini kan rukun Islam. Allah di Al-Quran kata Sayyidina Abu Bakar tidak pernah misahkan salat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa aqimus shalah setiap perintah salat pasti perintah zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan perangi yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena ini tidak pernah dipisah oleh Allah. Diperangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai mereka kapok tobat. Yang murtad juga diperangi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Semua habis satu-satu sampai yang terakhir Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini yang paling besar pasukannya. Dan yang lari-lari dari kecil-kecil itu pasukan yang dalam masuk Islam itu kabur gabung ke Musailamah, pasukan besar. Dan sahabat paling banyak terbunuh itu di peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Diriwayatkan banyak sahabat yang hafal Al-Quran terbunuh, syahid di peperangan Yamamah, nama tempat Yamamah di situ. Musailamah pun terbunuh. Selesai udah zaman Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini secara ringkas kita ceritakan. Selesai sudah Jazirah Arab bersih, udah bersatu lagi, kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi bayangkan, beliau itu berat ketika nanggung beban khalifah, bukannya anteng galau. Istilahnya Arab ini. Tekak galau langsung. Ini ada yang cak ini, itu ada yang cak itu. Perangi galau Sayyidina Abu Bakar. Perangi galau. Harus patuh. Sebagaimana kalian keluar ke zakat di zaman Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, sehelai kalian kurangi, aku perangi. Ini kata Sayyidina Umar, aku kira aku yang paling berani. Pas aku nyinggung Abu Bakar ini, yang berani itu Abu Bakar. Tidak takut dalam yang hak kebenaran. Padahal istilahnya badannya kurus, kecil. Sampai Sayyidina Umar pun dimarahi sama Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar begini, pas jadi khalifah, yang Jazirah Arab tadi tidak galak mengeluarkan zakat, sama Sayyidina Abu Bakar pasukan dikirim semua. Kata Sayyidina Umar, wahai khalifah, bukankah lebih baik kita adem-ademi dulu yang ini, kita perangi yang murtad nian. Ini kan cuma tidak galak zakat, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Biar yang murtad kita perangi, jangan sampai kita banyak musuh, kata Sayyidina Umar. Marah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Umar, apakah kau preman waktu jahiliyah, pas Islam kau pengecut, kata Sayyidina Umar. Ajabbaran fil jahiliyah, khawaran fil Islam. Pas waktu jahiliyah preman kau nih. Pas sudah muslim sekarang pengecut, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tertunduk langsung. Khalifah lagi marah, kan? Tunduk. Perangi gitu. Ternyata betul. Hikmahnya di situ. Ketika orang musuh-musuh Islam di luar yang tidak galak zakat, yang murtad, lihat Sayyidina Abu Bakar ngirim pasukan kemana-mana, berarti tidak mungkin Madinah kosong dari pasukan. Berarti berapa jumlah pasukan khalifah ini? Berarti masih kuat khalifah ini. Bukan dengan meninggalnya Rasulullah, khalifah setelahnya lemah. Kenapa? Diperangi galau. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu dalam satu hari mengirim beberapa panglima perang. Kau ke sini, kau ke sini, kau ke sini, kau ke sini. Dikirim, pencar. Ini kan terdengar nih. Akhirnya yang tadinya mau murtad, yang tadinya mau tidak mau mengeluarkan zakat, tidak jadi mengeluarkan zakat akhirnya. Tidak jadi murtad. Akhirnya kata Sayyidina Umar, ini memang taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil selesai Jazirah Arab sudah aman, bersatu kembali dari yang murtad atau yang tidak mau zakat. Barulah Sayyidina Abu Bakar menggerakkan, berhenti, cukup, atau Sayyidina Abu Bakar sudah selesai Jazirah Arab.
Kata Nabi, kita akan menguasai Syam. Ayo ke Syam dulu. Dikirim pasukan ke Syam untuk merebut Suriah, Damaskus, Palestina, Mesir, semua direbut sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selesai Syam, atau Syam belum semuanya selesai, Irak sudah mulai Persia. Ketika Persia melihat muslimin dari Madinah menyerangi Romawi, oh berarti habis ini kita diperangi nih sasarannya. Sebelum kita jadi sasaran, kita serang dulu, kata Persia. Taunya akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar di stop dulu peperangan Syam, diarahkan semua ke Persia. Diarahkan ke semua ke Persia, habis-habisan melawan Persia. Di tengah itulah Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Jadi ketika pasukan Muslim baru mau menyerang pasukan Persia di Irak sana, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia di bulan Jumadil Ula tahun 13 Hijriyah. Jadi beliau menjabat jadi khalifah 2 tahun sekian. Dah sampai 3 tahun, 2 tahun sekian beliau jadi khalifah. Ketika beliau lagi sakit, di sakit yang bakal meninggal, beliau katakan, wahai Aisyah, semua harta aku balikkan ke Baitul Mal. Semua hartaku balikkan ke Baitul Mal. Akhirnya kata Sayyidina Umar, oi Sayyidina Abu Bakar, kau ni bikin khalifah setelahmu susah. Bayangkan ketika mau meninggal, semua hartanya dibalikkan ke Baitul Mal, tidak ada warisan. Kenapa? Takut syubhat. Padahal tidak mungkin masuk syubhat ke mulutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan diriwayatkan ketika beliau meninggal, dada beliau itu agak gosong. Katanya saking beliau rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menahan, beliau tidak menangis. Ketika Nabi Muhammad meninggal, beliau tetap stabil. Sayyidina Umar sampai hilang kendali. Ada Sayyidina Utsman tidak bisa berdiri, terduduk. Ada yang tidak bisa ngomong. Sayyidina Ali diriwayatkan tidak bisa berbicara. Ada yang langsung meninggal spontan. Keledai pun langsung meninggal. Ada keledai dundul, keledai Nabi diriwayatkan ketika Nabi meninggal, lari dia nyeburkan dirinya ke sumur. Langsung mati. Kenapa? Kekasihnya meninggal. Sayyidina Abu Bakar tidak mantap. Padahal ini orang kalau dilihat dari luarnya sangat lemah fisiknya, tapi hatinya kuat. Jadi jangan nilai dari fisik, nilai dari kekuatan hati itu. Lemah, tapi hatinya mantap. Tidak, istilahnya nangis beliau, sedih. Cuman karena setelah ini harus urus masalah umat, peninggalan Nabi Muhammad SAW, mantap beliau. Tapi ternyata ketika beliau meninggal, dibuka dadanya gosong. Kenapa gosong? Saking beliau menahan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wartajjatil Madinah di wafati. Diriwayatkan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal, itu Madinah gempa. Gempa baik gempa asli atau ulama, atau gempa karena orang sedih luar biasa. Diriwayatkan tidak pernah Madinah sesedih itu setelah sedih atas meninggalnya Nabi besar Muhammad SAW. Meninggal Nabi sedih. Setelah Nabi meninggalnya, siapa yang paling sedih? Meninggalnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan beliau dikuburkan di samping Nabi besar Muhammad SAW. Itu suatu kelebihan yang luar biasa, dikuburkan di samping Nabi Muhammad SAW. Ketika para Ahlul Bait ditanya, kalau tidak salah Ja'far As-Shadiq atau Muhammad Al-Baqir, bagaimana kedudukan Abu Bakar? Kata tak panjang lebar, jengok kedudukannya sekarang. Di mana? Samping Nabi. Ya udah, itulah kedudukannya. Dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil orang yang binasa, orang yang celaka bisa ada di samping Nabi. Itu kan mustahil. Jadi kalau orang yang baik memfasikkan, memunafikkan atau mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berarti itu otomatis secara tidak langsung menghina Nabi, menghina Ahlul Bait. Pasti itu. Baik topengnya, judulnya cinta sama Ahlul Bait, tapi isinya menjatuhkan Abu Bakar As-Siddiq, berarti menyinggung Nabi Muhammad dan menyinggung Ahlul Bait sendiri. Ahlul Bait juga tersinggung. Tersinggung kalau kalian singgung atau kalian hinakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau kan ngeremehkan gitu. Mada di samping Nabi wong yang binasa. Tak mungkin. Pasti itu orang yang paling mulia setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
beliau meninggal umurnya pas 63 tahun. Tadi kan lebih muda dari Nabi 2 tahun, 2 tahun setengah. Nabi meninggal, beliau jadi khalifah 2 tahun sekian. Nah, pas meninggal 63 tahun. Dan dikuburkan samping Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan mendapatkan keberkahan dari As-Siddiq Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.